Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen kompensasi. Yang pertama, apa sih manajemen kompensasi? Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan pada perusahaan. Contohnya, misalkan nih, Anda bekerja di suatu perusahaan dan perusahaan memberikan imbalan secara finansial maupun non-finansial atas pekerjaan yang telah kalian lakukan di dalam perusahaan tersebut. Next. Berikutnya ada tujuan kompensasi. Tujuan manajemen kompensasi adalah membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai serta menjamin terciptanya keadilan internal maupun eksternal. Nah, jika secara umum tujuan kompensasi itu ialah untuk mencapai suatu efisiensi perusahaan. Yang dimaksud dengan efisiensi adalah yang pertama, kompensasi yang baik mampu meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, untuk pengendalian biaya tenaga kerja. Berikutnya ada asas-asas kompensasi. Menurut Hasibuan, program kompensasi atau balas jasa harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta memperhatikan peraturan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian lebih supaya diberikan setimpal dan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Ada juga di sini asas-asas dalam program kompensasi karyawan. Ada dua kalau nggak salah. Yang pertama itu asas adil dan yang kedua asas layak dan wajar. Nah, saya mau jelasin dulu yang asas adil. Asas adil ini kalau nggak salah besar kompensasi yang dibayar setiap karyawan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Kalau yang asas layak dan wajar itu besaran kompensasinya yang diterima harusnya dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Selanjutnya ada pengertian sistem kompensasi. Menurut Suwatno dan Priyansa, sistem kompensasi merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan dan terdiri dari komponen-komponen kompensasi mulai dari penentuan besaran kompensasi dan cara pemberiannya. Sistem kompensasi harus dapat menampung pengaruh faktor luar sehingga terjadi keseimbangan. Berikutnya ada macam-macam sistem kompensasi. Nih, dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem waktu, kedua sistem hasil, ketiga sistem borongan. Yang pertama sistem waktu merupakan sistem kompensasi di mana besarnya kompensasi didasarkan kepada jumlah waktu kerja yang disesuaikan dengan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Besarnya kompensasi dalam sistem waktu ini hanya didasarkan kepada lamanya bekerja. Kemudian ada sistem hasil. Sistem hasil ini atau output merupakan sistem kompensasi di mana besarnya kompensasi didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan lamanya waktu mengerjakannya. Semakin banyak barang atau produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula kompensasi yang akan diterimanya. Yang terakhir ada sistem borongan. Sistem borongan yaitu sistem kompensasi di mana besaran kompensasi didasarkan kepada volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Terakhir ada penutup. Pada akhirnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kompensasi yang baik dan yang efektif adalah suatu sistem pemberian balas jasa kepada karyawan yang memiliki nilai kompensasi yang layak dan pantas diterima oleh karyawan sesuai dengan jenis dan hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Sistem kompensasi yang baik dan yang efektif juga harus dapat membuat tingkat labor turnover dalam perusahaan menjadi rendah dan karyawan puas akan pekerjaannya. Sistem kompensasi yang baik adalah kompensasi yang diberikan dengan equity atau adil, objektif, dan fairness atau terbuka. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.